Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekarang kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan dua cara lainnya, yaitu yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Coba kita perhatikan, akar persamaan kuadrat dari x kuadrat sama dengan 4 tentunya adalah x sama dengan akar dari 4 atau x sama dengan negatif akar dari 4. Dapat disederhanakan menjadi x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Berdasarkan contoh ini, dapat disimpulkan jika x kuadrat sama dengan k suatu bilangan tak negatif, maka x-nya sama dengan akar dari k atau akar negatif akar dari k. Yang kedua, akar persamaan dari x tambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Sesuai dengan sifat-sifat akar, maka dapat diperoleh x ditambah 5 sama dengan positif atau negatif dari 4, sehingga x sama dengan positif atau negatif dari 4 dikurangi 5. X sama dengan 4 dikurang 5 atau X sama dengan negatif 4 dikurang 5 sehingga diperoleh akar-akarnya X sama dengan minus 1 atau negatif 1 atau X sama dengan negatif 9. Cara melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 difaktorkan menjadi bentuk kuadrat sempurna x ditambah p pangkat 2 ditambah q sama dengan 0. Jika ini diuraikan akan diperoleh x kuadrat ditambah 2 px ditambah p kuadrat ditambah q sama dengan 0. Untuk bentuk persamaan kuadrat sempurna, koefisien dari x kuadrat adalah 1. Maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 harus dibagi dengan A supaya koefisien dari X kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat yang baru, X kuadrat ditambah BX per A ditambah C per A sama dengan 0. Ini dibagi dengan A. Langkah berikutnya adalah mencari nilai P dan Q sedemikian sehingga kita persamakan ini X kuadrat ditambah BX per A ditambah C per A sama dengan X ditambah P kuadrat ditambah Q. Ini diuraikan diperoleh X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat ditambah Q. Jadi untuk persamaan kuadrat sempurna harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga kita persamakan tadi ini BX ditambah A sama dengan 2PX. Jadi B per A itu sama dengan 2P atau nanti kita peroleh P sama dengan B per 2A. Sedangkan C-nya, C per A sama dengan P kuadrat ditambah Q. Nanti diperoleh C per A sama dengan P kuadrat ditambah Q atau Q-nya sama dengan C per A dikurang B per 2A pangkat 2. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan selesaikan dulu yang pertama. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini dari persamaan ini diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Tadi kita sudah menuliskan bahwa P sama dengan B per 2A. B-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 1, berarti B per 2A sama dengan 5 per 2 dikali 1 sama dengan 5 per 2. Sedangkan untuk mendapatkan Q-nya, Q sama dengan C per A dikurang B per 2A pangkat 2 diperoleh 6 per 1 dikurang 5 per 2 pangkat 2. 6 dikurang 5 pangkat 2 hasilnya 25, 2 pangkat 2 hasilnya 4, sehingga diperoleh 6 dikurang 25 per 4, kemudian ini dikurangkan, tentunya kita samakan dulu penyebutnya atau merubah bilangan bulat ini menjadi bilangan bentuk pecahan. 24 per 4 dikurangi 25 per 4 sehingga diperoleh negatif 1/4. Kemudian ini kita akan rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna.
X ditambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. P-nya kita substitusikan tadi 5/2. Kemudian Q-nya juga kita substitusikan sama dengan negatif 1/4 sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh X ditambah 5/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kemudian X ditambah 5/2 sama dengan, kita akarkan ini, hasilnya adalah positif atau negatif dari 1/4. Negatif atau positif dari akar 1/4. X ditambah 5/2 sama dengan diperoleh akarnya ini adalah 1/2. Jadi X1 atau X2-nya adalah negatif 5/2 ditambah atau dikurangi 1/2. Untuk X1-nya kita tambahkan 1/2 sehingga diperoleh negatif 4/2 sama dengan negatif 2. Untuk S2-nya kita kurangkan dengan 1/2 sehingga diperoleh negatif 5/2 dikurangi 1/2 sama dengan negatif 6/2 diperoleh negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3. Negatif 2 atau negatif 3 inilah yang menjadi penyelesaian, artinya ketika kita masukkan dalam persamaan kuadrat ini maka akan bernilai 0. Contoh yang kedua. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 3. Sama dengan tadi soal pertama, P-nya kita dapatkan B/2A sama dengan 7/2 dikali 2 diperoleh 7/4. Untuk Q-nya kita peroleh C/A dikurang B/2A pangkat 2 sehingga akan diperoleh 3/2 dikurang 7 pangkat 2 49, 4 pangkat 2 16. Kita kurangkan tentunya dengan menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 2 dan 16 yaitu 16. Ini untuk mendapatkan 16 tentunya kita kalikan 8, begitu juga untuk 3 kita kalikan 8 sehingga diperoleh 24/16 dikurangi 49/16 diperoleh negatif 25/16. Kemudian kita rubah menjadi kuadrat sempurna. X ditambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Kita substitusikan tadi P-nya 7/4, Q-nya sama dengan negatif 25/16 sehingga diperoleh persamaan X ditambah 7/4 pangkat 2 sama dengan 25/16. Kemudian kita akarkan ini, X ditambah 7/4 sama dengan positif atau negatif dari akar 25/16. Kita tarik akarnya, 25 itu akarnya adalah 5, kemudian 16 akarnya adalah 4. Sehingga untuk X1 dan X2-nya atau X2-nya adalah negatif 7/4 ditambah atau dikurangi 5/4. Untuk S1-nya kita tambahkan 5/4, negatif 7 ditambah 5/4 sama dengan negatif 2/4 sama dengan negatif 1/2 kita sederhanakan. Untuk S2-nya kita kurangkan 5/4 sehingga diperoleh negatif 7/4 dikurangi 5/4, negatif 7 dikurangi negatif 5 dikurangi 5 sama dengan negatif 12/4 disederhanakan menjadi negatif 3. Sehingga diperoleh persamaan kuadratnya adalah akar penyelesaiannya adalah negatif 1/2, negatif 3. Inilah yang akan menjadikan persamaan kuadratnya bernilai 0. Kemudian kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik yang kita turunkan dari melengkapkan kuadrat sempurna. Tadi kita sudah bahas ini. Nah, sekarang kita akan mendapatkan rumus kuadratiknya. Ini X ditambah P kuadrat ini sudah tidak perlu dijelaskan karena sudah tadi. X ditambah P pangkat 2 sama dengan negatif Q. Q-nya kita sudah dapatkan, ini tinggal kita substitusikan. Sehingga diperoleh bentuknya yang seperti ini. Ya. X sama dengan negatif B/2A ditambah atau dikurangi akar dari B/2A pangkat 2 dikurangi C/A. Ini kita kuadratkan B pangkat 2, 2 pangkat 2, A pangkat 2 berarti 4A kuadrat dikurangi C/A. Sehingga akan diperoleh X sama dengan negatif B/2A ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurang 4AC/4A kuadrat. Ini kita tarik akarnya menjadi 2A. Ya, sehingga hasil akhirnya nanti diperoleh negatif B
tambah atau kurang dari akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2. Nah, jadi ini secara umum inilah rumus kuadratiknya. X1,2 adalah negatif B tambah atau kurang dari akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini adalah diskriminan namanya ya. Diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC ini akan menentukan atau mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Di mana jika nanti diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak akan mempunyai akar-akar karena nanti akarnya adalah negatif. Kemudian D sama dengan 0, persamaan kuadrat akan mempunyai akar-akar yang kembar. Kemudian apabila D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya akan mempunyai dua akar yang berbeda. Contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara kuadratik atau rumus ABC. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Tinggal kita masukkan, kita dapatkan A, 2B, 7, dan C, 3. Berarti X1 atau X2-nya negatif B tambah atau kurangi akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A diperoleh negatif 7 ditambah atau kurang 7 kuadrat 49, 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24 sehingga nanti akan diperoleh negatif 7 ditambah atau dikurang 5 per 4. Untuk X1 nya kita tambahkan 5 sehingga diperoleh negatif 1/2. Untuk X2 nya kita kurangkan 5 sehingga diperoleh negatif 3. Jadi inilah akar-akar penyelesaiannya. Nah, aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Alternatif penyelesaiannya. Misalkan panjangnya P. Keliling itu kan rumusnya adalah 2P ditambah 2L atau 2 dikali P ditambah L, sehingga diperoleh panjang ditambah lebar sama dengan 1/2 dari kelilingnya. Lebarnya adalah 45 dikurang P. Persamaan panjang kali lebar itu adalah luasnya. Sehingga diperoleh panjang kali lebar, panjangnya P, lebarnya 45 dikurang P, sehingga diperoleh 45P dikurang P kuadrat sama dengan 450. P kuadrat dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Kita faktorkan ini, kita cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 450 dikurangkan hasilnya negatif 45 sehingga diperoleh 15 dan 30. Jadi P-nya sama dengan 15, P2-nya adalah 30. Untuk P sama dengan 15 maka lebarnya 30. Untuk P sama dengan 30 maka lebarnya 15. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 dan 5. Untuk latihan kita bisa selesaikan ini yang 3 nomor. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.